Isu dugaan korupsi Gibran dan Kaesang makin membesar. Anak buah Jokowi disebut jadi penyebab. Dia ini adalah seorang dosen dari UNJ. Beberapa waktu yang lalu dia mengatakan pemimpin yang dibutuhkan Indonesia di 2024 nanti adalah tokoh nasional yang dinilai memenuhi kriteria tersebut adalah Rizal Ramli. Penilaian tersebut disampaikan Ubedillah. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kayak gatal badannya kalau nggak sebut, kalau tidak intervensi pemerintah. Orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet. Karena terlalu lincah dalam bercakap, itu bisa menjadi masalah dalam kasus hukum. Saya kira yang tahulah Rizal Ramli ini problem solver, tentang mecahin masalah. Saya pasti dikasih assignment tambahan. Tapi biasanya kalau udah beres, kita ditendang gitu aja. Jadi bagaimana dia menggunakan ilmunya untuk bisa mencaci maki dan menghujat orang? Mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami. Kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. Menurut dia, track record Rizal Ramli telah membuktikan diri bahwa dengan keilmuannya, dia tidak hanya bekerja dengan basis ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga inovatif dalam menghadapi tantangan. Mari kita renungkan pernyataan ini dalam-dalam, sambil tarik napas yang panjang, lalu lepaskan pelan-pelan, dan tertawa. Membesarnya dilaporkannya dua putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep disebut-sebut merupakan kesalahan dari staf kepresidenan atau KSP Muldoko. Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK dengan dugaan praktik KKN terkait relasi bisnis yang mereka miliki. Adanya berita tentang dilaporkannya Gibran dan Kaesang membuat istana mengambil tindakan. Muldoko memberikan pernyataan tentang laporan tersebut dan tidak perlu mencurigai kekayaan yang dimiliki oleh anak pejabat negara. Namun bukannya mereda, isu Gibran dan Kaesang justru semakin besar dan menyebabkan dikaitkannya berita tersebut di dalam ranah politik. Dilansir pikiranrakyat.com dari YouTube, Rocky Gerung Official, membesarnya isu Gibran dan Kaesang disebut sebagai kesalahan yang dilakukan oleh KSP. Itu kesalahan justru di KSP-nya. Jadi, membesarlah isu itu. Jadi keadaan ini yang membuat masyarakat sipil dan pengamat politik menganggap bahwa ada ketegangan di istana, ujar Rocky Gerung. Dinilai Rocky Gerung tidak ada peluang bagi Gibran dan Kaesang untuk menghindari proses lanjutan dari pelaporan yang dibuat dosen UNJ Ubedillah Badrun. Hal tersebut mengingat sudah ada berkas-berkas yang dikirimkan ke KPK sebagai pelengkap laporan tentang Gibran dan Kaesang. Sangat mungkin KPK proses ini dan harusnya dilaporkan karena sudah dilaporkan tidak bisa lagi ditutupi. Kita lihat 2-3 hari ini apakah istana memang terganggu dengan isu ini dan bagaimana reaksi KPK, kata Rocky Gerung. Pegiat media sosial Kusnul Khotimah mengungkapkan jejak digital orang yang melaporkan Gibran dan Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ubedillah Badrun ternyata orang buzzer Rizal Ramli. Ia mengungkapkan hal tersebut dengan menyertakan bukti berupa berita berjudul pengamat Ubedillah Badrun sebut Rizal Ramli paling tepat jadi presiden 2024. Yang laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK ternyata buzzernya Rizal Ramli, tukang sebar hoax yang mimpi jadi presiden. Kusnul Khotimah, Januari 2022. Sebelumnya, dua anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Keduanya diduga melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pelapor terhadap keduanya itu dilakukan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubedillah kepada wartawan pada Senin.